Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, kita sudah belajar minggu lalu tentang mengubah berbagai bentuk pecahan, kemudian penjumlahan pecahan, dan perkalian serta pembagian pecahan. Nah, kali ini kita akan campur semuanya. Oke, sebelumnya kita ulang lagi tentang menyederhanakan pecahan. Nah, masih sama caranya, yaitu kita dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Coba langsung sederhanakan soal berikut dengan cepat. Nomor 1, 5/10. Berapakah bentuk yang paling sederhana? Ya, 1/2. Karena 5 dan 10 sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Maka hasilnya 1/2. Jadi 1/2 ini adalah bentuk yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, 25%. Ayo, berapa bentuk yang paling sederhananya? Ya, 25 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 25% sama dengan 25/100. Masih ingat ya, kalau persen itu per 100. Kemudian 25 dan 100 sama-sama kita bagi dengan 25, maka hasilnya 1/4. Jadi bentuk yang paling sederhana dari 25% adalah 1/4. Coba ini dicoba di buku catatannya. Ini ketiga soal ini. 75%, berapakah bentuk yang paling sederhananya? Kemudian 45% dan 20%. Silakan dijeda dulu videonya, kemudian dicoba dulu ini. Apakah hasil kalian sama seperti ini? Nah, kalau 75% sama-sama dibagi 25, maka hasilnya 3/4. Kemudian yang kedua, 45% sama-sama dibagi 5, maka hasilnya 9/20. Kemudian yang ketiga, 20%. Nah, kalau pembagian 0 dengan 0 itu dicoret menjadi 2/10, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya 1/5. Oke, apakah hasil kalian sama seperti ini? Nah, sekarang kita akan lanjut ke operasi hitung campuran pada pecahan. Nah, di sini ada aturannya juga, dan aturannya sama seperti aturan pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi yang pertama urutannya itu dalam kurung. Kemudian urutan yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Dan urutan yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana aturan untuk perkalian dan pembagian. Sama seperti materi minggu lalu, yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan. Aturannya sama. Yang pertama, diubah jadi pecahan biasa. Kemudian, jika operasinya pembagian, maka tanda bagi dan pecahan di belakang tanda baginya ini itu dibalik, lalu disederhanakan. Setelah itu, pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Dan yang terakhir, jika hasilnya pembilangnya lebih dari penyebut, maka diubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama untuk satu operasi hitung. Nah, ini adalah satu operasi hitung, yaitu operasi pembagian saja. Nah, bagaimana untuk aturannya? Nah, langkahnya yang pertama kita ubah jadi pecahan biasa. 75% artinya 75/100. Kemudian tanda bagi dan pecahan di belakang tanda bagi itu dibalik menjadi kebalikannya bagi kali, lalu ini dibalik, 16-nya di atas, 15-nya di bawah. Yang ini berlaku hanya untuk pembagian. Kalau perkalian tidak boleh dibalik. Oke, sekarang yang berikutnya sederhanakan. Sekarang kita akan sederhanakan manakah yang bisa dibagi,
Ya, 75 dengan 100 seperti yang tadi ya, menyederhanakan pecahan. 75 dan 100 sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 bagi 25, 4. Kemudian ada lagi yang bisa disederhanakan. Ya, 3 dan 15 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Lalu ada lagi ada 16 dan 4 sama-sama dibagi 4. 16 dibagi 4, 4. 4 dibagi 4, 1. Maka pembilangnya yaitu 1 dikali 4. Penyebutnya 1 dikali 5. Maka hasilnya sama dengan 1 kali 4, 4 per 5. Jadi inilah hasilnya dari operasi hitung ini. Sekarang kita ke contoh berikutnya, yaitu 2 operasi hitung campuran. Nah, di sini ada 2 operasi hitung campuran, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, manakah yang dikerjakan dahulu? Nah, karena tidak ada dalam kurung, maka urutan yang pertama kita lewati. Kita langsung ke urutan yang kedua, yaitu perkalian dulu. Nah, untuk perkalian tadi ada aturannya, yaitu harus diubah menjadi pecahan biasa. Maka ini ada pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bawah kali samping tambah atas. 5 kali 3, 15 tambah 2, 17 per 5-nya tetap. Lalu dikali 5 per 34. Kemudian aturan yang kedua yaitu sederhanakan. Kita sederhanakan 17 dengan 34 sama-sama dibagi 17. 17 dibagi 17, 1. 34 bagi 17 sama dengan 2. Lalu 5 dengan 5 kita sederhanakan. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ini juga 1. Jadi hasilnya sama dengan pembilangnya 1 kali 1, 1. Penyebutnya 1 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 1 per 2. Jadi hasilnya yang operasi perkalian ini yaitu 1 per 2. Lalu sekarang kita ke operasi berikutnya, yaitu penjumlahan. 1,8 ditambah 1 per 2. Karena penjumlahan, maka ini desimalnya kita ubah jadi pecahan campuran. 1 letakkan di depan, lalu 8-nya ini berubah menjadi 8 per 10. Kita tambah dengan 1 per 2. Nah, untuk operasi penjumlahan itu jika ada bilangan bulatnya kita simpan sama dengan 1. Lalu buat garis panjang. Lalu langkah berikutnya perhatikan penyebutnya, manakah penyebutnya yang besar? 10. Kita tandai angka 10 dengan tanda titik karena kita akan mencari KPK-nya. KPK dari 10 dengan 2. Nah, apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Maka KPK-nya sama dengan 10. Kemudian KPK dibagi penyebut. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Dikali 8 sama dengan 8. Lalu ditambah karena ini operasi penjumlahan. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Letakkan 5-nya di sini. Maka hasilnya sama dengan 1. 8 tambah 5, 13 per 10. Nah, perhatikan di sini hasilnya jika pembilangnya ini yang di atas lebih dari penyebut, maka ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Satunya letakkan di depan sini, kemudian kita beri tambah. Lalu 13 per 10-nya kita ubah jadi pecahan campuran. Kita buat dulu per 10 karena penyebutnya tetap. Lalu 13 dibagi 10 itu berapa? Sisanya letakkan di atas. 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13?
Ya, 10 dikali 1 sama dengan 10. Lalu untuk sisanya 13 dikurang 10 sisa 3. Maka hasilnya 1 tambah 1, 2. Pecahannya tetap 3/10. Jadi inilah hasilnya 2, 3/10. Sekarang kita ke 3 operasi hitung campuran. Jadi di sini ada 3 operasi hitung, yaitu pembagian, pengurangan, dan perkalian. Dan di sini ada operasi hitung yang diberi tanda kurung. Maka urutannya yang pertama yaitu dalam kurung. Lalu kita kerjakan dulu di dalam kurung. Berarti 0,5 dikurang 1/5 dulu kita kerjakan. Nah, maka 0,5-nya kita ubah jadi pecahan biasa. Karena di depan koma itu adalah 0, maka ini bukan pecahan campuran tapi pecahan biasa. Jadi hanya 0,5. Maka pecahan biasanya 5/10. Karena satu angka di belakang koma, maka pernya per 10. Lalu dikurang 1/5 sama dengan, nah sama seperti penjumlahan tadi, yaitu kita buat garis panjang, kemudian kita mencari KPK-nya, yaitu perhatikan penyebutnya, manakah angka yang besar? 10. Apakah 10 bisa dibagi dengan 5? Bisa. Maka 10 dibagi 5 bisa, maka KPK-nya sama dengan 10. Nah, diberi tanda di bawahnya ya, karena ini menandakan angka yang besar. Kemudian 10 kita bagi dengan 10 sama dengan 1. 1 dikali 5, 5. Letakkan di sini 5-nya. Lalu dikurang 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka 2 dikali yang di atas ini 1, hasilnya 2. Maka hasilnya sama dengan 5 dikurang 2, 3/10. Jadi hasil dari operasi hitung dalam kurung ini adalah 3/10. Lalu kita ke operasi berikutnya, yaitu pembagian dan perkalian. Untuk operasi pembagian dan perkalian itu harus diubah menjadi pecahan biasa. 45% artinya 45/100, karena persen itu per 100. Lalu dibagi, ini hasilnya 3/10. Lalu dikali 3/5 sama dengan, nah di sini ada yang bisa kita sederhanakan. Masih ingat yang tadi yang pertama menyederhanakan pecahan? 45% berarti sama-sama dibagi 5, yaitu 9/20 hasilnya. Maka 45 dengan 100 kita sederhanakan. 45 dibagi 5, 9. 100 dibagi 5, 20. 9/20 letakkan di sini. 9/20. Kemudian tanda bagi dan pecahannya di belakang tanda bagi ini dibalik menjadi kali 10/3, karena ini dibalik ya. Lalu dikali 3/5. Nah, kemudian kita akan sederhanakan. Manakah yang akan kita sederhanakan? Yaitu 10 dengan 5 dulu. 10 dengan 5 sama-sama dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. Kemudian mana lagi? Ya, 3 dengan 3 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 yaitu 1. Jadi di atas 1, di bawah juga 1. Kemudian ada lagi, ada 20 dengan 2, yaitu sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 20 bagi 2, 10. Maka hasilnya untuk pembilangnya kita kalikan. 9 dikali 1 dikali 1 sama dengan 9. Per penyebutnya 10 dikali 1 dikali 1 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah 9/10. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.